Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Oke, Kak Elpana, hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa Bang Charles, bagaimana dengan Bang Charles hari ini? Hari ini saya luar biasa Kak Elpana. Puji Tuhan sehat-sehat aja. Oh ya, syukurlah Bang Charles. Kak Elvana juga yakin adik-adik yang di rumah juga semuanya pasti luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita memulai ibadah kita sekarang Bang? Iya. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita kasih tahu dulu Bang, Iya. nama minggu kita hari ini. Ya Iya, kan? betul. Nama minggu kita hari ini tanggal 29 November tahun 2020 adalah Minggu Advent pertama. Nah, topik minggu kita hari ini adalah diambil dari Nas Firman Tuhan Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 dengan tema yaitu bersiap menyongsong kedatangan Tuhan. Iya, berarti hari ini kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus ya? Iya, kita Bagaimana bersiap dia Bang menunggu? untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Karena kan sebentar lagi mau Natal kan Bang? Iya, berarti Iya. kita harus siap-siap dong Kak? Iya, kita harus bersiap menyambut kedatangan Tuhan dengan bersuka cita. Jadi gimana kalau kita nyanyi dulu Bang? Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dulu. Dengan judul, mari kita bersukaria. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Tepuk tangannya adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya Bang. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik kita akan memulai, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang boleh kami terima hari ini di sepanjang pagi hingga pada saat ini. Itu bukan karena kekuatan, kemampuan kami, tapi belas pengasihan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh hadir di tempat ini, boleh untuk melayanimu melalui pelayanan anak sekolah minggu. Biarlah apa yang boleh kami lakukan, laksanakan hari ini boleh hanya untuk memuji dan memuliakan namamu. Biarlah Engkau yang memberkati kami, para pelayanmu hari ini yang melayani di pelayanan ibadah ini. Begitu juga dengan inang kami yang akan berkhotbah memberikan firman kepada adik-adik sekolah minggu. Biarlah Engkau rapi dengan roh-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui inang pendeta kami, agar firman-Mu boleh sampai kepada adik-adik sekolah minggu, boleh sampai kepada yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang mengawali, mengakhiri ibadah ini, semoga nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kalau kita bernyanyi lagi Bang? Dari Iya. Kidung Jemaat nomor 91 dengan judul Putri Sion nyanyilah. Nah adik-adik mari kita bernyanyi lagi. Angkat pujiannya dan jangan lupa untuk bertepuk tangan. Kita bernyanyi bersama.
Kita sudah selesai Kak Elvana bernyanyi. Iya, Nah, sekarang ngapain Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bang Iya. Charles. Jadi adik-adik yang di rumah, persiapkan hatinya dan pikirannya. Jangan lupa Alkitabnya di depannya ya adik-adik. Iya. Nah, siapa ya kira-kira Bang yang jadi pembawa firman Tuhan hari ini? Siapa ya? Siapa ya? Siap. Abang sudah tahu? Kayaknya apakah betul Inang apa ya? Oh, abang nggak tahu ya. Iya. Pas sini kayak kakak kasih tahu. Yang membawa firman kita hari ini adalah Inang Diakones. Gimana kalau kita panggil Inang Diakones, Bang? Iya, mari kita panggil sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Inang Diakones. Shalom. Shalom Inang. Apa kabar Kak Elva? Luar biasa sekali, Inang. Apa kabar Bang Charles? Sehat Inang, puji Tuhan luar biasa. Apa kabar anak-anak di rumah? Semua sehat? Ya, mari kita bergembira ria sebab minggu hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Kak Elva, Iya, Inang. Advent pertama selalu ditandai dengan pemasangan lilin Oh, satu iya. buah, lilin Oh, iya, yang pertama. Mana lilin kita Bang Charles? Ini Inang. Ini Ya, Inang. dinyalakan biar anak-anak lihat, Oke. tunjukkan ke anak-anak. Jadi anak-anak di rumah boleh mengambil lilin dan juga menyalakannya. Dan kita mulai beribadah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah, angkat tinggi-tinggi kakak. Biar adik-adik di rumah melihat lilinnya. Ya. Ini dia, Inang. Sudah. Ya, jadi ini adalah lilin simbol dari Advent yang pertama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, karena kebaikan Tuhan sudah menghantarkan anak-anak sekolah minggu hingga ke Advent yang pertama pada minggu ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Khususnya yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Biarlah berkat-Mu yang melimpahi mereka. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam diri kami. Supaya kami memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Bagi anak-anak sekolah minggu. Tertulis di kitab Yesaya. Pasal 11 ayat 1 hingga ayat 3. Demikian firman Tuhan. Menyongsong kedatangan Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja dan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik di rumah, shalom kembali buat Bang Charles dan Kak Elva. Shalom Inang. Gak terasa kita sudah memasuki minggu Advent Advent yang pertama. Nah, yang mau Inang tanyakan pertama, apa itu Advent? Ada yang tahu? Coba dijawab. Kalau begitu kita tanya pertama arti Advent, apa itu? Kalau menurut Kak Elva? Kalau menurut aku, Inang, persiapan kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Persiapan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Bang Charles? Kalau dari saya Inang, Advent itu berarti kita menanti
kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi Advent itu adalah saat kita menantikan kedatangan Tuhan Tuhan Yesus Yesus. secara istimewa. Mengapa Advent istimewa? Apakah Tuhan hanya hadir di masa Advent saja? Coba Bang Charles. Tidak, Inang. Iya, tidak. Kalau Kakak Elva? Tidak Inang, Tuhan. Iya, tidak. Sebab apa? Sebab Tuhan selalu hadir setiap waktu di dalam kehidupan kita. Nah, tapi melalui Advent adalah adalah waktu, adalah kesempatan bagi setiap gereja dan bagi anak-anak sekolah minggu untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan hatinya secara khusus untuk kedatangan Tuhan. menyambut kelahiran Yesus pada hari raya Natal. Nah, Yesus kan sudah datang 2000 tahun yang lalu, iya kan Bang Charles? Iya, Inang. Dan sudah naik ke surga Surga. untuk menyediakan tempat bagi kita. Benar Iya. tidak Kak Elva? Betul Inang. Nah, tapi Yesus juga datang dalam keseharian kita. Setiap saat, setiap detik, setiap menit, Yesus selalu datang kapan saja di dalam kehidupan kita. Jadi Advent tidak sebatas hanya 4 minggu menjelang pesta Natal, tetapi Advent seumur hidup Kita. seumur hidup kita. Kita selalu dalam situasi ataupun suasana Advent, sebab Tuhan selalu bisa datang kapan saja dan di mana saja kita berada. Nah, hari kedatangan Tuhan Yesus, ada bisa yang menduga tidak untuk kedua kalinya Yesus datang? Ada yang tahu enggak? Gak tahu Inang. Tidak ada. Tidak, Ada Inang. Bang? Enggak Tidak. ada. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak terduga kapan datangnya. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kita melalui bacaan ini untuk berjaga, untuk Berjaga. waspada dan selalu siap Sedia. sedia. Nah, selalu kapan saja. Itu sebabnya coba Bang Charles bisa cepat-cepat buka Matius 24 ayat 44. Apa dikatakan di sana? Matius 44 ayat yang kedua. Matius 24 ayat 44. Adik-adik juga buka di rumah dan dengarkan Bang Charles membacakannya. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, makasih Bang Charles. Jadi dikatakan di sana tadi, hendaklah kita siap sedia karena Anak Manusia, maksudnya Yesus datang pada saat yang tidak kita duga. Yesus datang kapan saja, Yesus datang di mana saja, Yesus datang dalam segala situasi. Jadi yang penting Bang Charles, yang penting Kak Elva, Iya Inang. iya, bukan Iya, Inang. kapan Yesus datang, melainkan bagaimana saya, bagaimana kita, bagaimana anak-anak sekolah minggu menyambut kedatangan Tuhan Tuhan Yesus. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus ada berbagai sikap dalam diri kita. Benar tidak, Pak? Iya benar Inang. Iya. Apa aja itu Inang? Iya. Oh, Iya. kalau Bang Charles benar nggak berbeda-beda? Betul, Inang. Ya, betul. Ada yang Kak Elva, Iya. ada yang cemas, ada yang takut, tapi ada yang tidak peduli, ada yang masa bodoh. Oh gitu ya. Iya, Inang. ada yang biasa Biasa saja. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, terserah apapun sikap kita, apapun sikap orang, tetapi Yesus ingatkan agar anak sekolah minggu benar-benar mempersiapkan dirinya agar fokus kepada firman Tuhan.
karena kita mengasihi Yesus dan mencintai Yesus, apapun yang diperintahkan anak-anak sekolah minggu harus Lakukan. supaya kalau Yesus datang kita temui dalam keadaan kudus dan tidak bercacat. Apa yang harus kita lakukan agar kita berjaga-jaga? Yang pertama Inang, berdoa Inang. Iya, apalagi? Rajin ibadah Inang. Rajin ibadah, berdoa, rajin ibadah. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita. Oh gitu ya Inang ya. Ya. Menjaga Menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi yang lebih penting dari itu Kak Elva Iya Inang. adalah supaya anak-anak sekolah minggu menjaga hatinya. Sebab Ya. segala perkataan dan perbuatan keluar dari Mulut. iya, dari Hati. hati. Kalau hati baik, maka perkataan pun baik. Kalau hati jahat, pastilah kata-katanya pun jahat. Karena itu jagalah hati. Ingat ya, yang pertama apa? Jagalah hati. hati. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu adalah menjauhkan diri dari segala yang jahat. Menjauhkan diri dari yang jahat. Apa itu Kak Elva? Coba. Tidak berantem Inang. Tidak berantem, apalagi Tidak mencuri mungkin. tidak mencuri. Iya ya, bisa aja ya dia ambil dompet mamanya ya. Iya Inang. Tidak Anak-anak berbohong sekolah Inang. Tidak boleh. Iya, Bang Charles Tidak berbohong. berbohong. Iya, itu yang jahat. Kalau berbohong itu jahat. Orang pun pusing, orang tua pun pusing melihat kita. Kalau berbohong. Jadi anak-anak sekolah minggu nggak boleh berbuat yang jahat. Dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan sampai kita sengaja melakukan hal-hal yang jahat. Sengaja berbohong, sengaja berkelahi, sengaja melawan orang tua, sengaja membangkang, sengaja mencuri, apalagi banyak lagi. Nah itu PR dari anak-anak sekolah minggu di rumah ya. Tuliskan apa yang jahat yang tidak boleh kamu lakukan. Nah kalau sudah terlanjur melakukan yang jahat bagaimana itu Kak Elva? Yang pertama yang pasti kita harus minta maaf dulu Inang. Iya, minta maaf kepada orang yang kita Jahati. jahati. Berikutnya yang paling penting, apa itu Bang? Minta ampun dan minta maaf kepada Tuhan Yesus Iya, Inang. minta ampun dan mohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Jadi itu yang kedua, jangan berbuat jahat. Yang ketiga, yang harus selalu siap bagi anak-anak sekolah minggu pada hari kedatangan Tuhan, agar kita tidak jatuh secara tiba-tiba kepada dosa dan kematian. Karena itu berjaga-jaga, itu yang dikatakan di sini. Berjaga-jaga artinya kita selalu siap sedia. Tentu siap sedia sambil berdoa. Berdoa itu minta kekuatan kepada Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti kita terus menerus dan tidak tidur. Berjaga-jaga bukan berarti kita terus menerus menanti dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi berjaga-jaga maksudnya di sini kita harus isi dengan berdoa supaya kita mampu bertahan hingga akhir. Jadi anak-anak sekolah minggu yang disayangi Tuhan, kedatangan Tuhan bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan.
Semua manusia akan melihat kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu di rumah, guru-guru sekolah minggu, orang tua harus bergembira menyambut Advent, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena kita sama-sama mengatakan selamat Advent, bergembiralah. Selamat Advent, bergembiralah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Berikan hati yang gembira bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dan juga yang beribadah dari rumah masing-masing. Supaya mereka dalam sukacita Tuhan boleh menyambut kelahiran Yesus. Boleh menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak, berkati setiap orang tua, berkati setiap guru sekolah minggu, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berkati setiap jemaat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, jangan lupa untuk mengumpulkan persembahannya kan Bang Charles? Iya, betul. Iya. Jangan lupa, walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap mengumpulkan persembahan. Nah, Diserahkan kepada siapa persembahannya? Kepada si Sintua Wek masing-masing. Masing-masing. Jadi jangan lupa ya adik-adik. Nah, yang kedua, adik tahu kan ini apa? Ini adalah celengan ya kan Bang? Celengan. Nah, jadi adik-adik sudah pada ngisi celengannya kan? Sudah pasti Kak. Abang sudah? Sudah, walaupun sedikit-sedikit. Oh iya, sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi Bukit. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, celengannya itu nanti akan dikumpulkan pada awal bulan Desember. Jadi nanti uangnya itu dari celengannya dihitung ya adik-adik. Jangan lupa dihitung, nanti dimasukkan ke dalam plastik atau ke dalam amplop. Nah, jadi nanti di dalam amplop ditulis berapa jumlah tabungannya. Jangan lupa Kak, namanya juga dan horongnya. Iya, jangan lupa biar untuk tahu kita. dituliskan namanya, Iya. horongnya dan juga jumlah tabungannya. Iya. Nah, Diserahkan kepada siapa? oh iya. Nah, adik-adik nanti celengannya itu, amplop celengannya itu nanti diserahkan kepada guru horong masing-masing. Iya. Nah, yang pertama untuk horong Salomo dikumpulkan kepada Inang Samosir, horong Daud kepada Kak Hartati, untuk horong Yakub ada Kak Melisa, untuk horong Ishak ada Inang Tumanggor, untuk horong Abraham ada Inang Tindaon, untuk sektor 413 kepada Kak Ruth, dan sektor yang keempat 45 kepada Kak Evi. Nanti adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggunya, nomornya tertera Di bawah ini. Di bawah Iya. ini. Dan Jangan lupa ya. dan nanti pengumpulannya itu sebelumnya jangan lupa dihubungi dulu kakak sekolah minggunya ya adik-adik. Dan nanti setelah itu buat perjanjian, setelah itu nanti setiap hari minggu kakak-kakaknya akan menunggu di gereja dari mulai jam 12 siang sampai jam 2 siang. Iya. Demikian warta sekolah minggu kita hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan ya kan Bang? Iya, betul. Iya, kita akan sebelum mengakhiri ibadah kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Nomor 590, bahasa Batak, buku ND. Jadi ambil buku ND-nya anak-anak, baru cari nomor 590, judulnya Advent. Kita bernyanyi sama-sama ya adik-adik. Ya.
akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Rohul Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita. Amin. Ayo Kak Elva, Bang Charles, kita ucapkan selamat Advent buat anak-anak di rumah. Semua senyum, semua gembira. Selamat Advent buat adik-adik kami. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Iya, buat adik-adik jangan lupa tetap menjaga kesehatannya, lakukan protokol kesehatan, selalu rajin cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Bye-bye. Sampai jumpa. 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Happy Sunday. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Terima kasih. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Selamat hari Minggu, terima kasih. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Amin. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Amin. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan.
Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Shalom. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Terima kasih.